Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan tetap kita ingatkan semua pada pribadi kita masing-masing, nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman dan Islam, bukan kenikmatan yang lain. Nikmat yang paling utama nikmat iman dan Islam. Kemudian tentu banyak kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah berikan nikmat kepada kita bersilaturahim di tempat keluarga besar sahabat kita Bu Desi, dalam rangka juga bersyukur beliau sekeluarga menempati rumah yang baru ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain yang sedang membangun, yang siap-siap membangun, akan segera Allah wujudkan. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari rahimakumullah, kali ini arisan dan pengajian kita mengambil tema tentang rezeki. Kenapa saya ambil tema ini? Karena perbincangan hangat di grup kita ya, beberapa malam yang lalu, heboh ya. Itulah kalau masalah rezeki ya. Kalau masalah rezeki itu kadang-kadang kita begitu semangatnya untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang rezeki, maka kita mulai kajian kita dengan definisi rezeki. What's the meaning of the rezeki? Itu Pak Robi ya, bahasa Inggris itu tak benar tangga itu Bu Nauli. Apa sih itu rezeki ya? Supaya apa? Supaya saya dan kita semua paham. Ketika tahu definisi, tahu batasan. Ya, tahu makna, tahu arti, tahu kriteria di rezeki atau bukan. Kalau kita sudah paham definisinya, maknanya, pengertiannya, insya Allah nanti kita punya pengetahuan dan pemahaman yang pas tentang makna rezeki. Nah, teman-teman semua, ketika kita pahami bahwa para ulama itu mendefinisikan rezeki itu gampang sekali, sederhana sekali ya. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Itu definisinya gampang banget. Apapun bentuknya, baik materi, non materi, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, kesehatan, kedamaian, ketentraman, tetangga yang akur, rumah tangga yang harmonis, itu semua rezeki. Jadi dengan memahami ini maka kita jadi paham, oh rezeki itu luas banget cakupannya, menyangkut materi dan non materi. Itu yang harus kita pahami dulu tentang definisi rezeki. Kemudian kalau kita bicara rezeki, maka ulama membaginya menjadi dua bagian, dua kelompok. Yang pertama, rezeki yang mendatangkan manfaat bagi badan. Nih, aqua, kemudian salak, jeruk, ini mendatangkan manfaat, menyegarkan, mengenyangkan. Apalagi yang sudah habis 3 salaknya, itu udah mulai kenyang ya. Kalau saya memang membatasi karena ada yang lebih utama ya. Nah itu, jadi itu dibatasi kalau saya udah tahu strateginya, karena lebih tua ya. Anak-anak muda ini memang ambisius, cepat dia bergeraknya. Tahu-tahu nanti pada yang besar, udah kekenyangan saya. Misal dia, nanti diulangi lagi ke depannya ya, karena dia masih muda. Nah, rezeki yang menyangkut badan ya, makanan, pakaian, tempat tinggal itu yang pertama, yang menyangkut badan kita. Yang kedua, kata para ulama, rezeki itu yang menyangkut agama kita. Bi, apa sih Bi contohnya rezeki yang menyangkut agama? Ulama membuatnya hanya 2 bagian, ilmu, yang pertama ilmu, yang kedua iman. Jadi ketika kita bicara rezeki, jangan melulu pemikiran kita, fokus kita pada yang hanya bermanfaat untuk badan kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, kedudukan, pangkat, jabatan, harta. Jangan hanya ke situ.
kita ingat yang kedua, ada rezeki yang menyangkut agama kita, yaitu ilmu dan iman kita. Jadi kalau hari ini kita diberikan pengetahuan yang luas oleh Allah, itu rezeki untuk kita. Kalau hari ini dan seterusnya kita diberi tingkat keimanan yang stabil dan terus menanjak, itu rezeki dari Allah. Tidak semua, untuk yang kedua ini, tidak semua Allah bagikan. Ilmu dan iman gak semua Allah bagikan. Karena di antara kita ada yang imannya merosot, ada yang tadi pagi gak sholat subuh, bablasan nonton bola. Ada orang-orang non-Islam, maaf, orang-orang kafir gak beriman kepada Allah, dia tidak mendapatkan rezeki itu. Nah, untuk yang pertama, saudara-saudariku, rezeki yang menyangkut badan itu semua Allah kasih. Tidak pandang bulu, tidak pandang beriman atau tidak beriman, tidak pandang muslim atau kafir, tidak pandang dia orangnya pintar atau bodoh, tidak pandang berakal atau tidak berakal, tidak pandang dia manusia, hewan, tumbuhan, semuanya Allah kasih. Ini yang pertama. Jadi ketika kita memahami rezeki yang menyangkut kelompok pertama, yang menyangkut kelompok bermanfaat kepada badan, manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya Allah kasih. Nggak ada satupun binatang melata di muka bumi ini yang tidak Allah kasih rezeki. Semuanya sudah Allah siapkan untuk makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini, termasuk semut yang di bawah batu, ikan yang di lautan, kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Ini yang pertama, hakikat rezeki itu ketika kita tahu bahwa definisi rezeki, pengelompokannya, kemudian hakikat pertamanya tahu bahwa jangankan kita manusia yang berakal, binatang yang tidak berakal hanya punya insting, Allah kasih rezeki. Jadi ini yang pertama yang harus kita tanamkan dulu. Oh, Allah telah menyiapkan rezeki untuk seluruh makhluknya, tinggal bagaimana menjemputnya saja. Nah, dalam usaha menjemput itu nanti pada hakikat yang ketiga, teman-teman semua. Kemudian yang kedua, hakikat rezeki, bahwa Allah tidak akan pernah mematikan satupun makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan, kecuali Allah telah sempurnakan rezekinya. Nah ini, jadi ketika kita bicara rezeki, pasti akan sampai kepada kita cepat atau lambat. Dalilnya, ayyuhan nas ittaqullah fa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in abta'atha fattaqullah wa ajmilu fit talabi khuzu ma halla wa da'u ma harum. Nabi SAW bersabda, pertama menggunakan kalimat yang sangat umum, wahai manusia, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, carilah rezeki dengan cara yang terbaik, yang paling bagus, yang halal, yang tidak menipu, yang tidak curang, yang tidak mengancam atau nege orang lain. Ya. Kemudian Rasul menyambung dengan kalimat fa inna nafsan lan tamuta illa tastawfiya rizqaha wa in aqta anha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mematikan seorang hamba, seorang manusia, kecuali telah Allah sempurnakan rezekinya. Ya, walau terkadang wa in aqta anha, terkadang rezekinya lambat datangnya. Kawan BSU sudah masuk semua rekening, dia belum. Kalau dia salah menyikapi, uring-uringan. Uring-uringan kesana kemari, tolong dulu saya ini gimana? Robi sudah, Dian sudah, Dila sudah, Mila, kok saya belum ya? Nah, ketika salah menyikapi rezeki seperti itu. Kenapa? Karena nggak paham bahwa ada yang Allah lambatkan, ada yang Allah cepatkan, dan itu wewenang Allah. Manusia tidak diberi hak untuk memprotes apa yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita telat misalnya gajian, honor belum dibayar, SMA lain sudah, ada yang Allah telatkan. Itu contoh sederhana banget supaya kawan-kawan memahami. Dan pemahaman itu timbul dari ilmu. Kalau nggak punya ilmunya nggak paham, uring-uringan. Serti belum cair, ngacak-ngacak dapodik orang. Mulai nanti komen macam-macam. Akhirnya malah suuzon. Dia itu karena dekat dengan si fulan, makanya cepat karena diurus si fulan. Nggak ada. Nanti setan bermain di situ. Karena ada yang Allah lambatkan. Kenapa Allah lambatkan? Kehendak Allah.
Allah nggak ditanya terhadap perbuatannya, kita ditanya terhadap apa sikap kita. Sikap kita kepada perbuatan Allah, kita akan ditanya, kenapa kamu uring-uringan? Allah sudah tetapkan rezekimu, ada yang cepat, ada yang lambat. Lalu penutup hadis ini kata Nabi SAW, fattaqullah huzu mahalla wada'u maharu, bertakwalah kepada Allah, fa'ajmilu fi talabi huzu mahalla wada'u maharu. Ambillah rezeki yang halal-halal. Halal dalam cara mengambilnya, kemudian halal dalam bentuk zatnya. Tinggalkan yang haram, jangan ngambil yang haram, jangan ngambil yang subhat, jangan yang ngambilnya bukan hak kita. Ya, jangan diambil yang bukan hak kita. Sudah pernah saya jelaskan, ada orang misalnya ya maaf, beli, ini karena kaitannya dengan sedekah rumah juga, beli semen ke toko mata telepon, minta kirim 20 sak. Tukang hitungnya salah, dikirimnya 22 sak. Lalu dia bilang, alhamdulillah rezeki nomplok. Rezeki siapa itu? Ya, pulangin, kasih tahu ini lebih ngirimnya. Dulu banyak ketika orang tidak paham rezeki, naik bis, naik angkot, nggak ditagih sama kenek. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Dari mana? Ya, malu kepada Allah yang maha menyaksikan. Maka yang kedua ini, pahami bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah Allah matikan sebelum rezeki kita Allah sempurnakan. Ya, sudah sering kita dengar Malik bin Dinar lagi makan nasi, lalu lauknya itu daging. Kemudian datang kucing. Kucing ini seolah-olah minta jatah kepada Malik bin Dinar. Ini tabi'in ya, ulama terdahulu. Malik bin Dinar kasih itu 1 kerat daging itu, dikasih ke kucing. Sang kucing ini nggak dimakannya, digigitnya, dibawa keluar. Malik bin Dinar heran, lagi makan tadi berhenti, kok nggak dimakannya? Saya kan ngasihnya sudah benar-benar untuk dia, bukan karena kucing itu maling. Dibawanya keluar. Malik bin Dinar menghentikan makannya, ngikuti kucing itu kemana pergi. Dibawanya daging itu masuk gang, keluar gang, akhirnya jauh perjalanan itu. Sampailah di sebuah lubang yang gelap, yang kecil. Kemudian kucing ini meletakkan itu sekerat daging di pintu lubang itu. Nah, Malik bilang heran, loh kok nggak dimakannya, malah ditaruh di situ. Nah, teman-teman semua, kisah ini sangat populer di kitab-kitab ya tentang hikmah. Keluar ular dari lubang itu, ularnya sudah tua, kulit-kulitnya sudah hampir ngelupas, dalam keadaan buta. Buta, tua, dalam lubang yang gelap. Keluar, makan daging itu tadi yang diantar oleh kucing. Coba bayangkan, padahal ular dan kucing nggak pernah akur, ya kan ya? Pasti sering berantem, kejar-kejaran. Ini ular yang katakanlah nggak bisa apa-apa lagi, buta, tua, dalam lubang yang jauh, diantar rezekinya oleh kucing yang selama kita tahu dia nggak pernah akrab. Itulah kata Malik bin Dinar, Masya Allah, inilah ilmu yang Allah ajarkan kepada saya melalui perantaran kucing ini. Bahwa ular yang tidak punya daya upaya itu pun masih mendapatkan rezekinya berupa makanan yang diantarkan oleh makhluk yang selama ini tidak akrab dengannya. Nah, teman-teman semua, itu yang kedua. Jadi bicara rezeki, hakikatnya adalah kita tidak akan pernah Allah matikan sebelum Allah sempurnakan rezeki kita. Kalau misalnya kita jadikan sebuah nominal, rezeki kita 5 miliar sampai mati, itu kita tidak akan mati sebelum Allah kasih semua. Kapan Allah ngasih rezeki itu? Allah ngasih rezeki itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lama amat iya. Kita masih berada di alam ruh. Kata Nabi, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayyusluqamas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menetapkan, menuliskan melalui kolam penanya dalam kitab yang kita kenal di kitab Lauhul Mahfuz tentang takdir terhadap seseorang 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi belum diciptakan langit dan bumi sudah dituliskan bahwa takdirnya kita hari ini makan-makan rumah Bu Desi. Ya. Kok yakin Bi? Baunya udah tersengat. Tapi ada usaha. Ada usaha. Yang nggak datang hari ini keluarga Semanaku, ya nggak dapet Pak Tio, nggak dapet.
Karena nggak usaha ke sini, tapi kalau dia usaha ke sini nanti datang, insya Allah kebagian. Kita sisakan ya nggak? Bukan sisa ya, tetap yang utama. Nah itu, jadi rezeki itu telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang disebut dengan takdir. Di situ ada 4 hal. Yang pertama ajal, kedua rezeki, ketiga amal, keempat celaka atau bahagia. Nah sebelum kita lahir ke muka bumi, ketika ruh kita akan ditiupkan dalam rahim mak kita, kembali Allah ingatkan kepada malaikat, ya malaikat catatkan kepada ruh si fulan yang akan ditiupkan ini 4 hal tentang untuk dirinya. Ajalnya kapan, rezekinya berapa, amal baiknya gimana, kemudian celaka atau bahagia dia. Ditegaskan lagi waktu kita akan mendapatkan jatah ruh kita masing-masing. Nah teman-teman semua, itulah kalau kita ditanya kapan pembagian rezeki bi, udah lama, tapi itu rahasia Allah. Jangan menunggu. Saya mah sudah ditakdirkan miskin ini, memang begini nasib saya, itu orang nggak beres. Rezeki itu perkara rahasia, perkara gaib. Kita jemput dengan maksimal dengan cara yang halal tadi. Huzu mahala wada'u maharum. Ambil yang halal, tinggalkan, jangan ambil yang haram. Yang ketiga, teman-teman semua, ketika bicara rezeki, yang ketiga betul ya, Bunda? Iya. Betul kan? Pertama sudah dijamin oleh Allah. Kedua tidak akan dimatikan sebelum sempurna rezeki kita. Betul begitu ya? Yang ketiga, pada dasarnya rezeki kita itu hanya 3 macam. Ini kita ingat betul ini. Yang menjadi hak kita individu sebenarnya itu nggak lebih dari 3 macam. Apa aja itu Bi? Pasti tahu semua lah. Ini hanya ngingetin aja. Tazkirah wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Az-Zariyat 55. Firman Allah, dan tetaplah memberikan peringatan, nasihat, saran. Pasti nasihat yang disampaikan itu mendatangkan manfaat bagi orang beriman. Kita ini insya Allah orang beriman, amin. Ada manfaatnya. Oh rezeki saya cuma 3, iya cuma 3, nggak lebih. Kata Nabi SAW, ya kullu banu Adam mali. Qala wa hallaka ya banu Adam min malika illa ma akalta fa abnaita. Ya, kata Nabi SAW, anak-anak cucu Adam, manusia itu selalu bilang, ini hartaku, ini kebunku, ini rumah siapa sih? Rumahku. Ini motor siapa? Motorku. Ini sawit siapa? Sawitku. Ini cincinnya? Cincinku. Ini HP siapa? HP-ku. Bukan HP Abi. Mana HP Abi ya? Oh dipakai HP ya. Selalu begitu. Kata Rasulullah seperti itu. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini kebunku, ini rumahku, ini motorku, ini HP-ku, ini anakku, ini suamiku. Ya. Padahal kata Nabi, qala wa hallaka ya ibnu Adam mim malika, sesungguhnya yang menjadi hartamu itu hanya 3 saja. Yang pertama, ma akalta fa ablata, yang kamu makan. Ntar lagi makan, yang sudah makan salak tadi, itu rezeki. Tapi yang dimakan ini nanti akan jadi kotoran. Udah kita manfaatkan, kenyang, nyaman, seger, tapi nanti nggak ada guna lagi, jadi kotoran. Kemudian yang kedua, aulabista fa ablaita, yang kamu kenakan, yang kamu pakai, pakaian, motor, nanti dia akan rusak. Sempak bolong ya. BH putus. Kemudian ya lusuh, rusak, kumuh. Motor yang kepake tadi ujung-ujungnya rombeng, dijual nggak kepake lagi. Sepeda kita yang dulu kecil masih kita pakai nggak? Nggak lagi. Betul ya Bu Heni ya? Ada kan yang dibeli dulu nggak muat lagi, sekarang badan makin gede, dulu ukuran 34 sekarang 38, buang. Apa yang kamu pakai kata Nabi lusuh, rusak, nggak kepake lagi, itu rezekimu. 2 udah. Nah yang ketiga, autasaddaqta fa amdoita, yang kamu sedekahkan itulah yang menjadi rezekimu untuk negeri akhiratmu. Itu yang kekal. Yang satu dimakan jadi kotoran, apapun yang dimakan keluarnya itu nggak enak. Mau makan sate sama ikan asin sama. Sate makan kadang baunya lebih pahit. Ya. Batas nikmatinya kapan Bi? Sebatas dari pangkal tenggorokan sampai sini. Inilah batas kenikmatan. Mau makan apapun kita,
sate, ayam panggang, ayam bakar, ini kayak ayam bakar pokoknya ya. Kemudian apapun, nikmatnya itu batas ini Pak Robi, ya Pak Ali ya. Nikmat betul lewat sini, masuk ke sini nggak ada beda. Masuk ke sini ke lambung nggak ada beda antara ayam bakar dengan ikan asin sampah, itu nggak ada beda. Keluarnya ya tergantung. Kalau campur pete, campur jaring lebih asam keluarnya, baunya lebih mendera gitu ya. Nah itu makanan jadi kotoran, pakaian, kendaraan apapun lusuh, rusak, kotor, buang. Yang ketiga inilah yang harus kita ingatkan ya. Au tasaddaqta fa amdoita, yang kamu sedekahkan itulah yang kekal untuk negeri akhiratmu. Nah itu yang ketiga teman-teman semua. Bicara rezeki hakikatnya bahwa pada dasarnya rezeki kita yang menjadi keutamaan kebutuhan kita, dua di dunia kita pakai, kita manfaatkan, satu untuk akhirat kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah sama imbang antara yang kita pakai untuk dunia dengan yang kita sisakan untuk akhirat? Itu evaluasi buat saya dan kayak kita semua, kawan-kawan semua. Jangan-jangan kita hanya sibuk membuat untuk manfaat dunia. Motor bagus, mobil bagus, rumah bagus, HP mahal, tapi infak 2000 perak. Cling. Padahal yang 2000 inilah yang menjadi bekalnya untuk kehidupan sesungguhnya. Motor ditinggal, rumah ditinggal, semua ditinggal. HP Nokia 3315 saja kita mati, kita suruh bilang sama istri kita, "Ma, nanti selipin di kain kapan saya ya." Apa kata bini kita? "Sudah gila kamu ya? HP Nokia 30.000 sekarang harganya paling." Ya betul ya sih ya? 3315 itu 100 ya? 100. Gak boleh diselipin kain kapan. Apalagi HP Samsung kayak gini. Apa kata istri kita? "Kamu sudah gila ya?" Ibu-ibu kalau pesan nanti mau meninggal, "Pak, tolong jam tangan saya diselipin ya Pak di kain kapan saya." Apa kata suaminya? "Kamu sudah mulai gak beres." Mana ada yang dibawa? Yang dibawa yang selama ini kita sedekahkan, kita infakkan. Teman-teman semua, jadi hakikat yang ketiga, pahami rezeki kita itu hanya 3 macam, 3 bagian. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai rusak hancur, yang ketiga yang kita sedekahkan untuk negeri akhirat kita. Yang terakhir, ya saya tahu di dalam masih lama pergaulannya persaingannya ketat, kecepatan tangan kan terbatas, ya agak lama nggak apa-apa ini, ya Pak kata saya, karena di luar itu kalau saya cepetan jangan cepet-cepet dia agak lama dikit, kami belum selesai katanya. Yang keempat teman-teman semua, hakikat rezeki bahwa rezeki itu tidak tergantung pada ketaatan kita kepada Allah. Tidak mutlak tergantung kepada ibadah kita. Jangan pernah punya pemikiran si fulan kaya karena ibadahnya bagus. Enggak, keliru. Rezeki diberikan oleh Allah bukan karena urusan iman dan tidak iman. Karena saya masih sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Wajarlah Pak Haji itu kaya, dia kan ahli ibadah, bolak-balik umroh, sering sedekah. Enggak, bukan karena itu. Rezeki yang diberikan kepada kita ukurannya bukan pada iman seseorang. Ukurannya adalah pada takaran rezeki yang telah Allah tetapkan tadi di khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan sampai keliru memahami rezeki. Abi wajarlah banyak duitnya, Abi kan memang gini-gini, Abi kan sering begini. Enggak, keliru. Kalau Allah menetapkan rezeki hanya pada tataran iman, tingkat keimanan, orang-orang Cina itu pasti melarat semua. Betul nggak? Mereka nggak beriman kepada Allah. Jadi rezeki itu bukan diukur dari iman tingkat ibadah seseorang. Maka jangan pernah beribadah karena urusan dunia. Orang yang beribadah urusan dunia itu syirik. Ya, barang siapa melakukan amalan untuk dunia, dia sholat karena untuk dunia, dia puasa karena mau lulus tes CPNS, dia tahajud karena lulus P3K, dia sedekah karena supaya BSU cair. Itu dalam hal niat saja sudah syirik, meniatkan ibadah untuk dunia. Dan itu masih banyak dilakukan oleh umat Islam. Itu yang menyedihkan. Kenapa sedekah subuh nanti kan diganti Allah siang, kalau nggak diganti gimana? Mulai dia protes. Sedekahlah, sedekahlah. Sedekahkan motormu itu, Allah ganti dengan Avanza. Kata siapa?
Ini berbahaya. Beramal hanya untuk dunia. Padahal hakikat rezeki yang keempat tadi, rezeki itu tidak mutlak bergantung kepada tingkat ibadah kita kepada Allah. Ibadah itu urusan akhirat kita dan itu kewajiban. Jangan keliru. Jangan memahami bahwa rezeki itu datang karena ketaatan kita. Nauzubillah. Berarti orang yang berpikiran seperti itu dia hanya beribadah untuk dunia. Padahal orang yang beribadah untuk dunia ancamannya luar biasa. Ya, kata para ulama tabi'in dulu, tidak ada ayat yang paling banyak membuat sahabat-sahabat Nabi menangis kecuali 2 ayat dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Saya sudah bergaul, kata sahabat itu, banyak dengan sahabat-sahabat Nabi. Saya ngikuti kajian mereka, saya hadir, saya bertamu ke rumah silaturahmi ke rumah mereka. Saya perhatikan dari seluruh persahabatan saya, pergaulan saya, yang paling banyak membuat sahabat-sahabat Nabi menangis ketika mereka sampai membaca 2 ayat dalam Quran surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilahim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal kebaikan hanya untuk mendapatkan dunia, maka Allah kasih dunia itu, dia tidak dirugikan sedikit pun. Ya, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi kalau beramal, berbuat baik hanya untuk dunia, Allah kasih dunia itu. Tapi dalam ayat yang lain juga nggak sempurna. Allah kasih itu terserah Allah. Tapi sebagian besar Allah kasih. Dia sholat malam tahajud supaya posisinya kepala sekolah nggak bergerak gitu, pertahan. Itu ada, saya dengar itu kalimat itu. Saya ini tahajud itu kata almarhum Arifin Ilham bahwa itu mempertahankan kedudukan supaya menggoyang saya, menggeser saya dari Abung Punang ini nggak akan tergeser. Nauzubillah. Itu ada orang yang sholat tahajud niatnya supaya kedudukannya nggak tergeser. Saya ini kepala kantor ini, supaya mantap kedudukan saya ini, saya harus sholat tahajud. Nauzubillah. Itu orang yang beribadah untuk dunia. Saya ini puasa ini supaya badan saya langsing, sispek, bohai gitu loh kata orang-orang. Saya ini sedekah ini supaya Allah ganti dengan yang lebih banyak. Sedekah subuh, sedekah Jumat supaya Allah lancarkan usaha saya. Saya ini mengundang anak yatim makan-makan, saya usap kepalanya supaya rezeki saya lancar, supaya suami saya nggak nyeleweng. Nauzubillah. Itu semua beribadah hanya untuk dunia. Ya. Tapi ingat ayat 16-nya yang bikin dulu para sahabat Nabi menangis. Ulaika alaihim ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang yang beribadah, beramal kebaikan hanya untuk dunia, nanti di akhirat kata Allah, firman Allah menyatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Itu yang pernah saya sampaikan. Orang yang beramal apapun bentuk amalannya hanya untuk kepentingan dunia, di akhirat nanti dia tidak dapat apa-apa, dia hanya mendapatkan neraka. Wahabito ma sona'u wa batilu ma kanu ya'malun. Hilanglah seluruh yang diusahakannya, hapus semua yang telah dikerjakannya. Ketika dia tanya, ya Allah, mana pahala sedekahku? Apa jawab Allah? Kamu kan sedekah supaya warungmu laris. Warungmu sudah laris. Ya, warungmu sudah, kontermu banyak yang beli pulsa, beli kuota, sudah laris. Kamu kan puasa hanya supaya badan kamu sispek langsing, kamu sudah sispek. Kamu puasa niatnya kan mau sehat, kamu sudah aku kasih sehat. Ya Allah, aku nih sholat duha, sholat witir, tahajud. Kamu kan niatnya supaya jabatanmu nggak diganggu orang, kamu kan dapat jabatan itu. Nah sahabat dulu begitu, nangis khawatir jangan-jangan seluruh amal ibadahnya itu sudah Allah kasih balasannya di dunia. Maka dulu sahabat kalau makan kurma yang gede, yang empuk, yang nikmat, mereka nak makan kurma itu sambil bercucuran air mata. Sehingga ditanya, wahai sahabat, kenapa kamu nangis? Kan enak tuh kurma mejol, kurmanya gede-gede gitu, nyamannya mahal ya, luar biasa tuh. Kata sahabat ini, yang pertama, kenapa aku menangis ketika menikmati kurma yang enak ini? Yang pertama aku ingat Rasulullah. Rasul enggak pernah makan kurma senikmat seenak ini. Yang kedua, aku khawatir jangan-jangan seluruh amal kebaikanku, ibadahku telah Allah bayar ketika aku masih di dunia, yaitu nikmatnya kurma ini.
nangis, takut, kalau di akhirat nggak ada lagi balasannya. Maka kita hari ini ketika mendapatkan rezeki dari Allah, BSU cair duluan, sertifikasi cair duluan, dapat jodoh duluan, dapat anak duluan, dapat rumah duluan, hati-hati. Jangan-jangan itulah balasan dari seluruh amal kita hanya di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka banyak kata Nabi orang yang membawa pahala kebaikannya sebesar gunung Tihamah, putih mengkilau gunung megah di luar kota Madinah. Tapi ketika ditimbang di mizan timbangan nggak ada nilainya 0. Nah teman-teman semua, ini yang keempat, bahwa rezeki kita itu tidak diukur dengan ketaatan kita. Rezeki kita itu diukur oleh takaran rezeki yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi ingat, bukan berarti kita diam-diam aja di rumah. Kok nggak ke kebon, Mbak? Ngapain ke kebon? Rezeki saya kan sudah ditetapkan Allah. Keliru itu. Kita harus menjemput rezeki itu dengan usaha yang maksimal. Dan teman-teman semua, puncak rezeki kita bukan dunia. Puncak rezeki kita itu adalah surga. Seluruh aktivitas ibadah kita, amal-amal baik kita tujukan untuk negeri akhirat. Jangan tujukan untuk dunia, karena dunia remeh-temeh. Jangankan kita, orang kafir pun Allah kasih dunia, bahkan lebih banyak dibanding kita. Coba lihat yang kaya-kaya di sekitar kita. Siapa? Orang Cina kan ya? Beribadah nggak? Beriman kepada Allah? Enggak. Ya jangan keliru. Keliru memahami tentang hakikat rezeki. Banyak orang yang putus asa. Ngapain saya sembahyang tetap melarat kayak gini? La ilaha illallah. Dia keliru meniatkan sembahyangnya untuk dunia. Teman-teman sekalian, ini 4 hal. Artinya masih banyak kalau kita bicara tentang rezeki. Yang pertama, yakinkan pada diri kita, seluruh makhluk di muka bumi ini telah Allah tetapkan rezekinya sesuai dengan takaran rezeki Allah yang berkuasa. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini yang tidak ada rezekinya, semuanya ada. Ya. Yang kedua, Allah tidak akan pernah mematikan kita ataupun hewan ataupun tumbuhan sebelum rezekinya Allah bayar tunai semua. Kita udah sering dengar juga kisah bapak-bapak kakek tua dirawat di rumah sakit. Pas mau pulang, kisah nyata ini, dia bilang sama anaknya, "Nak, Abah mau makan makanan orang Surabaya itu apa tuh yang kuahnya hitam-hitam itu, Pak?" Nah, rawon. "Jangan, Pak, rawon itu banyak santannya, Bapak kan baru keluar rumah sakit." "Enggak, pokoknya saya pengen makan rawon." Cari sama anaknya, naik mobil muter-muter kota, ketemu warung rawon, makan cuma 3 sendok. "Bapak nggak habis, kamu yang habisin." Anak yang habisin, pulang ke rumah. Sudah lama dirawat di rumah sakit, kangen sama rumah. Dia ada rumah, muter-muter, habis itu tidur. "Nah, nanti zuhur bangunin ya." "Apa zuhur apa asar?" gitu kisahnya tadi ini. "Bapak nanti mau sholat zuhur." "Iyalah." Tiba waktu zuhur dibangunin, udah nggak ada lagi, padahal sudah keluar dari rumah.